Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kita kemarin sudah menggambar as bangunan ya. Nah, dari kemarin gambar yang sudah kita kerjakan adalah ini. Kemudian kita akan melanjutkan dari gambar ini. Kemudian nanti kita akan buat denah. Nah, untuk pada materi kali ini nanti saya minta untuk kalian melengkapi dari denah ini. Jadi nanti kita akan membuat dinding, membuat kolom, dan membuat ukuran dan perlengkapan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, jadi nanti silahkan buka file yang kalian kerjakan pada minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Nah, nanti untuk gambar projectnya, nah nanti adalah ini ya. Nah, ini nanti akan dilampirkan. Jadi nanti silahkan kalian ikuti tutorial pada materi kali ini. Jadi nanti materi kali ini adalah kita akan membuat project atau membuat gambar denah yang seperti pada contoh kali ini. Oke, tidak perlu lama-lama, kita akan langsung memulainya saja. Oke, pertama-tama kita akan membuat kolom bangunan. Jadi pada bangunan rumah tinggal sederhana itu nanti di setiap sudut bangunan untuk memperkuat atau untuk memperkokoh dinding, maka itu nanti akan dibuat kolom. Nah, kolom di sini itu namanya adalah kolom praktis ya. Kolom praktis itu letaknya berada di sudut-sudut pada tembok. Nah, contohnya ini. Ini adalah kolom praktis. Kemudian ini kolom praktis, ini kolom praktis, ini juga kolom praktis. Nah, yang hitam-hitam ini di setiap sudut bangunan ini adalah namanya kolom praktis. Nah, kolom praktis ini adalah fungsinya untuk memperkuat tembok bangunan ya. Oke, langkah pertama kita akan membuat itu terlebih dahulu. Jadi kita buka AutoCAD-nya ya. Setelah kita buka file yang kemarin, maka dari itu kita harus membuat layar. Ya, jangan lupa setiap membuat item baru selalu buat layer. Nah, layer. Kemudian di sini kita new layer, kolom praktis. Oke. Nah, ini kolom praktis. Kemudian warnanya kita buat warna merah misalnya ya. Oke, kemudian line width-nya saya buat 0,18. Oke, sudah, maka kita nyalakan. Nah, untuk menyalakan ini ya, jangan lupa klik 2 kali. Kemudian kalau sudah centang seperti ini berarti layarnya sudah aktif. Oke, selanjutnya kita akan menggambar kolom. Nah, untuk denah bangunan, maka kita kolomnya itu persegi ya. Untuk ukurannya itu ada 15 cm kali 15 cm. Nah, dalam satuan mili itu berarti 150 kali 150. Maka kita buat rektang terlebih dahulu, ketik REC, enter. Kemudian kalian klik di layar. Nah, maka muncul seperti ini. Ketik add 150,150, enter. Nah, maka akan muncul kotak persegi di sini. Nah, untuk kotak ini untuk bisa ditempatkan di tengah-tengah pada kotak ini di sudut as bangunan, maka kita akan buat garis bantu di tengah-tengah kotak ini atau kolom ini. Nah, kita buat line ya, ketik L, enter, klik di sini, kemudian enter lagi. Untuk mengulang perintah, kalian cukup tekan enter atau spasi. Nah, kemudian klik di sini, enter. Nah, ini adalah kolom. Kemudian kolom kita buat
arsir terlebih dahulu ya, jadi biar nanti kelihatan padat di dalam. Nah, untuk membuat arsir kita bisa menggunakan perintah heads ya. Ketik H, enter. Oh maaf, H, enter ya, atau heads ya, ketik H, enter. Nah, ini adalah heads atau H. Kemudian tekan enter. Kemudian kalian bisa pilih ini adalah solid, angel, ANSI. Nah, kalian cukup pilih solid terlebih dahulu. Solid. Nah, kalian klik di sini. Ya, kemudian tekan enter. Nah, ini kolomnya saya buat solid. Saya buat kotak solid. Nah, setelah itu ini kan kolomnya sudah solid ya. Jadi ini sudah ada garis bantunya di tengah. Nah, kemudian ini kan objeknya masih pisah-pisah antara garis tengah, garis pinggir, arsir kan masih pisah. Nah, kita akan gabungkan objek ini menjadi satu. Caranya, kalian blok semua, kalian klik, kemudian kalian jaring semua. Nah, ini sudah terpilih semua. Kemudian, kalian tekan B, enter. B atau blok. Ini ya. Kemudian enter. Nah, untuk name-nya ini dikasih nama kolom praktis atau saya singkat aja KP. Kemudian pick point. Ini saya taruh di tengah sini. Klik. Kemudian oke. Nah, maka ini sudah gabung menjadi satu. Nah, sudah menjadi satu kesatuan. Nah, setelah itu maka kita akan letakkan di setiap sudut bangunan. Oke, ini kita copy dulu. Ketik untuk menggandakan objek kita bisa pakai perintah copy ya. Caranya ketik CO, enter. Klik objeknya yang akan di copy, kemudian tekan enter. Nah, kalian klik di tengah-tengah sini. Nah, klik di sini tengahnya. Ini ya, klik. Kemudian kalian bisa klik di sini, di setiap sudut kalian letakkan di sini. Nah, Nah, coba kalian tinggal klik-klik saja ya. Ini tinggal meletakkan saja. Ini semuanya, setiap sudutnya dikasih. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi ini semua sudutnya sudah saya kasih. Kemudian kalau sudah, kalian bisa tekan escape untuk membatalkan perintah. Nah, seperti yang sudah kita lihat bahwa ini tadi ada beberapa objek yang tertumpuk. Nah, ini di belakang ini kan ada kusen ya. Nah, ini nggak boleh tertumpuk. Nah, ini kan kemarin kita hanya buat penempatannya saja, tapi bukan gambar realnya. Nah, untuk realnya kita akan pindahkan ini semua. Kalian blok. Nah, blok segini ya. Jangan semuanya seperti ini. Karena kalau kalian blok semuanya, itu nanti kolomnya ini kejaring akan kepilih. Nah, maka kalian cukup di tengahnya saja gini, supaya ini kusennya bisa terjaring semua. Jangan sampai kolomnya ya. Kemudian kalau sudah kalian klik, kalian bisa move atau tekan M, enter atau move ini ya. Kalian klik dari ujung sini, klik, kemudian klik ujung sini. Nah, seperti ini. Semua objek yang tadinya tertumpuk, kalian harus pindahkan semua, geser di ujung kolom. Ya, karena ini tidak boleh tertumpuk. Seperti ini, kemudian ini, kemudian ini. Ya, ada beberapa yang tertumpuk, maka kita perlu menggesernya terlebih dahulu. Kita jaring lagi ini, ketik M, enter atau move. Kalian klik lagi di sini, pindah di sini. Itu juga yang ini, M, enter, klik, klik. Selanjutnya yang ini,
enter, klik, klik. Nah, seperti ini. Oh ya, ini saya mau menjelaskan ada beberapa tipe seleksi ya. Seleksi itu adalah untuk menjaring objek. Jadi ketika kalian klik kiri, misal kalian klik di sini, klik dan lepaskan ya, jangan ditahan. Kemudian kalian tarik ke kanan. Nah, ini warnanya berubah atau garis pinggirnya ini berubah. Kalau kalian geser dari kiri ke kanan, maka garisnya lurus untuk jaringnya. Kemudian kalau kanan ke kiri, maka jaringnya akan berubah menjadi strip-strip. Nah, ini ada dua perbedaan maksud dari dua cara seleksi ini. Jadi ini ada perbedaannya ya. Ketika kalian jaring ke kanan objeknya, maka ini untuk memilih objek ini objek ini kan secara keseluruhan gabung ya, kotak. Nah, kalau kalian mau memilih ini, kalau kalian pakai seleksi yang kanan, itu harus kejaring semua seperti ini. Nah, ini harus terjaring semua seperti ini. Nah, tapi kalau untuk yang dari kanan ke kiri, kalian cukup perwakilan saja. Nah, perwakilan, misalnya kalian klik sedikit aja itu nanti semuanya akan terjaring. Nah, seperti ini. Kelihatan ya. Jadi ini dari kanan ke kiri. Jadi ini perwakilan saja untuk memilih ini. Itu adalah perbedaan seleksi. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi sudah saya pindahkan semua ya untuk objek-objeknya, kusennya yang tadinya tertumpuk sudah kita pindahkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya tembok atau dinding. Untuk membuat dinding, jangan lupa kita pakai layer dinding. Nah, ini kemarin kita sudah membuat layer dinding. Nah, kita tinggal aktifkan saja. Nah, ini sudah aktif ya layer dinding. Kemudian untuk membuatnya, dinding itu kan garisnya kan kiri kanan ya. Jadi atas bawah itu harus dua double kan. Nah, untuk membuat garis double, kita bisa menggunakan perintah multiline. Nah, untuk perintah multiline, caranya ketik ml. Nah, ini ya, ml atau mline, bisa dikatakan multiline. Kemudian kalian enter. Nah, di sini ada pilihan lagi, ada menu lagi. Justification, scale, dan style. Nah, ini untuk justification-nya kalian pilih J, enter. Kemudian ini ada pilihan lagi, top, zero, atau bottom. Nah, top ini untuk bagian atas, zero ini untuk bagian tengah, dan bottom untuk bagian bawah. Nah, karena kita menginginkan nanti asnya itu kan di tengah. Nah, maka kita harus membuat garis kiri kanan. Berarti kita pilih zero, ketik Z. Ya, ini kan zero, berarti ketik Z, enter. Nah, kemudian setelah kita pilih justification tadi ya menu pertama, kemudian selanjutnya scale. Scale kita tekan S, enter. Nah, untuk scale-nya itu berapa sih kalau dinding? Dinding untuk dinding luar itu kita asumsikan 15 cm. Ya, berarti kita tuliskan 150, enter. Ya, justification scale sudah kita atur. Kemudian setelah itu kita klik di as bangunan. Asnya kan di sini, kita klik. Nah, kan muncul garis dua nih. Kita tinggal klik di ujung sini. Klik. Kemudian kalian tekan enter. Nah, untuk mengulang perintah, kalian cukup tekan enter atau spasi. Nah, kalian klik di sini, klik di sini. Enter. Kemudian enter lagi. Nah, untuk di tengah-tengah kusen ini nggak boleh ada tembok ya. Jadi yang ada temboknya tuh di sini. Enter. Klik. Kemudian di sini lagi klik enter. Enter lagi, klik di sini. Klik di sini. Klik di sini. Enter. Kemudian lagi klik di sini. Dan tekan di sini, enter.
Ulangi lagi di pinggir kusen semuanya. Enter. Klik di tengah-tengah as semua ya. Nah, ini diklik di tengah as bangunan semua. Nah, untuk di setiap perhentian kolom itu semuanya harus diklik. Jadi tidak boleh, misal ini kan lurus, tidak boleh diluruskan gini ya. Nah, kenapa? Biar nanti ketika ada kesalahan itu tidak terhapus semua, tapi hanya terhapus di perbatasan kolom saja. Enter. Enter lagi, klik enter. Nah, kita cari mana yang belum. Oke, ini belum. Kemudian mana lagi, ini yang belum. Oke, sudah ya. Nah, ini adalah tembok yang bagian luar. Selanjutnya itu tembok itu kan ada dua bagian ya. Yang satu bagian luar adalah tembok luar, yang dalam itu bagian plester. Nah, untuk membuat plester kita sama perintahnya, kita tekan ML, kita harus atur lagi ML multiline ini ya. Kemudian enter. Kemudian yang perlu kita rubah adalah scale-nya. Ketik S, enter. Nah, scale-nya kita buat 11 cm. Berarti 110 mili. Berarti tekan enter. Nah, setelah itu jangan lupa kalian pilih layer lagi. Nah, ini kan tadi layer dinding. Nah, sekarang kita buat dinding dalam. Ini adalah untuk plester ya. Kita warnanya kita bedakan biar nggak bingung. Oke. Ini untuk ukurannya kita buat 0,5 aja ya biar tipis. Kemudian kita nyalakan. Kita close. Nah, ini dinding dalam sudah aktif. Kita tekan ML lagi. ML, enter. Nah, karena tadi sudah kita setting, maka ini ya justification-nya 0, scale-nya 110, style-nya standar. Maka kita tinggal klik di sini. Nah, maka akan jadi seperti ini. Ya, 11 cm dari sini ke ujung sini. Kalau dari sini ke ujung sini itu 15 cm. Kita tinggal enter. Klik enter. Sama ya caranya kayak tadi. Nah, tinggal enter saja, tinggal enter, klik. Nah, ini berhenti di sini. Oke, ini kan ada garis di tengah nih. Ini adalah as bangunan. Nah, kalau ini kan garisnya ada banyak nih. Biar kalian nggak bingung, maka kita bisa matikan garis di tengah ini. Kita klik layar, kemudian ini lampunya kita matikan untuk as bangunan. Klik. Nah, maka untuk garis as bangunan itu semuanya akan mati. Ya. Nah, kalau kayak gini kan kita nggak bingung, kita tinggal melanjutkan. ML, enter. Nah, kita tinggal klik di sini, klik di sini, enter lagi, klik di sini, enter lagi, klik. Nah, begitu juga seterusnya, semuanya. Oke, ini bisa ya. Ini caranya sama, tinggal enter klik semuanya. Jadi tidak perlu ada cara yang lain. Jadi ini tinggal ngulangin perintah saja. Tidak ada yang sulit ya untuk ini ya. Oke, kita cek lagi mana yang belum. Oke, ini ternyata belum. Klik enter. Nah, seperti ini ya. Ini untuk garis luar dan garis dalam kita sudah buat. Nah, setelah ini kita harus membuat simbol tembok.
Nah, jadi nanti untuk bangunan itu ada beberapa macam simbol. Jadi nanti ada simbol tembok, simbol kayu, simbol tanah, simbol batu, dan lain-lain. Nah, untuk simbol bata itu kita nanti akan membuat hedge-nya terlebih dahulu. Tapi sebelum kita membuat hedge, kita buat layarnya terlebih dahulu ya. Nah, kita buat layar. Nah, untuk arsir itu nanti kita buat satu layar saja. Layar arsir. Arsir kita pakai warna kayak abu-abu ya, atau biru. Kemudian untuk ukurannya saya buat 0,05 saja. Dan ini untuk layarnya saya aktifkan. Untuk membuat ini kita ketik H, enter. Kemudian untuk dinding itu pakainya ANSI 32 di sini ya. ANSI 32, kita klik. Kita klik di sini. Klik. Nah, ini kan masih kecil-kecil, terlalu kecil ya. Maka ini scale-nya ini kita rubah, kita coba 10. Nah, oke, segini cukup ya. Jadi kita kasih 10. Kemudian kita tinggal klik di sini lagi, klik. Klik. Ya, ini yang hanya yang dinding ya yang perlu kita kasih arsir ya. Nah, ini semuanya kita. Nah, untuk memberi arsir itu tidak boleh kelihatan setengah kayak gini ya. Pada layar ini itu harus kita lihatkan semua seperti ini. Nah, jadi tidak boleh hanya kelihatan seujungnya gini tuh nggak boleh. Kita harus lihatkan semua seperti ini. Kita langsung klik. Ini juga sama, klik, klik, klik. Nah, tinggal klik-klik saja di tengahnya semua. Nah, ketika sudah semua, kita tekan enter. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah arsir dinding. Nah, caranya kayak tadi, cara membuatnya untuk arsir dinding. Oke, kemudian setelah itu, ini kan untuk arsirnya kita sudah semua. Arsir dinding kita sudah semua. Selanjutnya kita buat sesuai dengan contoh. Nah, di contoh ini ada apa aja sih? Nah, ini dindingnya sudah, kusen sudah. Kemudian yang belum itu adalah ini. Nah, teras belum kita buat. Kemudian taman belum kita buat. Kemudian perabotan, ukuran. Kemudian ini garis potong belum kita buat. Nah, sekarang selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat kelengkapan dari denah ini terlebih dahulu. Kita buat terasnya. Oke, teras kita bisa menggunakan garis. Oke, ini saya misal pakai dinding ya. Ketik L, enter. Nah, terasnya saya buat di sini saja. Nah, ini adalah garis teras. Nah, seperti ini. Kemudian untuk hiasan di ujung sini, ini kan tadi kolom praktis, ini saya perbesar saja. SC saya perbesar 2. Nah, untuk memperbesar objek, kalian itu bisa menggunakan perintah skala, ya. Contoh ini tadi yang sudah saya lakukan. Nah, kemudian untuk ini akan saya skala juga. Caranya kita klik, kemudian ketik SC atau scale, ya, skala, kemudian tekan enter. Kalian klik di tengahnya, klik di ujungnya. Kemudian kalian ingin memperbesar menjadi berapa kali. Semisal kalian ingin 2 kali lipatnya, berarti kalian cukup tekan 2, enter. Nah, maka akan jadi seperti ini. Jadi ukurannya itu 2 kali lipat.
Oke, kemudian setelah itu untuk teras ini kamar, WC, dapur. Oke, ini udah semua ya. Nah, selanjutnya kita buat kita buat garis pagar. Nah, kalau tadi ini kan masih garis dinding ya. Nah, ini ukurannya kan masih dinding karena kemarin kita hanya membuat denah ruang saja. Sekarang kita membuat denah layoutnya. Nah, ini kita hapus dulu. Atau kita bisa geser dulu ya. Kita bisa geser, kita move dulu. M, enter, klik, kemudian kita geser dulu. Nah, ini jangan lupa ortho dinyalakan ya, karena ini kan gesernya miring-miring. Nah, kita buat horizontal dan vertikal saja. Kita nyalakan ortonya atau F8. Nah, ini biar gesernya hanya ke vertikal dan horizontal saja. Kita geser ke kiri, kita jauhkan. Ini juga sama. M, enter, kita jauhkan. Ini juga sama, kita jauhkan. Ini kita blok semua, enter, kita jauhkan. Nah, sekarang kita buat sesuai dengan denah layout ya. Nah, untuk membuat ini tidak perlu susah-susah ya. Jadi ini kita cukup kopikan dari sini saja. Nah, ini kan sudah ada kolomnya. Kolomnya dari jarak as ke as itu adalah 100. Nah, maka kita ini kita kopikan saja. Kita klik, kemudian CO, enter. Kita klik di tengah, kemudian geser ke kiri 100 atau 1000 ya. 1000 mili atau 1 meter. Kemudian tekan enter. Nah, maka di sini. Kemudian kita lihat lagi ke atas. Ke atas ini berapa sih? Nah, ke atas ini adalah 200 cm atau 2000 mili. Nah, kita blok M, enter atau move ya. Kita klik, kita masukkan 2000. Nah, jadinya seperti ini di ujung. Oke. Nah, ini ujungnya di sini. Kemudian selanjutnya untuk yang bagian depan kita kopikan dari sini saja. CO, enter, kita klik, kemudian kita geser 1000. Nah, ini kemudian untuk ke bawahnya ini 2500 tambah 1500 berarti 4000. Berarti kita geser ke bawah, M, enter, klik, kemudian 4000. Nah, oke. Setelah itu kita buat yang bagian sini. Ini geser ke kiri 2000, ke atas juga 2000. Nah, maka dari sini CO, enter, klik 2000. Kita move ke atas 2000 ya. Oke, kemudian untuk yang bagian bawah kita ambilkan dari, nah, kita luruskan saja dari sini. Nah, kita tarik garis, L, enter. Ini ya, kita tarik tengahnya, kemudian kita tarik ke sini. Nah, ini kita copy, CO, enter. Kemudian klik di tengahnya. Kalian geser ke bawah, letakkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah batas dari pagarnya ya, sesuai dengan contohnya ini tadi. Nah, kemudian kita buat garis luarnya saja, karena ini kan temboknya kan hanya pagar pendek ya, jadi hanya terlihat garis luarnya saja. Nah, kita tekan atau ketik ML lagi, enter. Kemudian scale-nya kita S, enter, 150, enter. Nah, kita klik di sini, klik di sini,
klik di sini, klik lagi, klik enter. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya, sudah jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buat ini ada garasi dan carport. Untuk garasi dan carport itu kita tarik garis lurus dari sini, L enter. Nah, ini tarik lurus dari sini. Kemudian ini juga sama, kita tarik lurus dari sini. Ini juga sama. Oke, seperti ini. Ya. Nah, ini kan garis tembok, sedangkan ini pagar, kan tidak, berarti ini garisnya hanya satu ya, tidak dua. Nah, untuk menghapus objek ini, itu kita perlu memecah objek semuanya terlebih dahulu. Nah, ini kan objeknya masih terpecah semua. Oh, masih gabung semua. Nah, ini perlu kita pecah. Nah, cara memecah objek ini biar terpisah itu kita bisa menggunakan perintah explode. Nah, langkahnya klik objeknya, kemudian tekan X atau ini ya, explode, kemudian enter. Nah, ini objeknya sudah pecah. Nah, sudah menjadi satuan ya, satu persatu. Kemudian di tengah ini kita hapus. Nah, untuk menghapus objek tengah ini, kita tidak perlu menghapus semuanya, tapi kita bisa memotong objek ini dengan batasan kiri dan kanan. Caranya ketik trim atau TR, enter, kemudian enter 2 kali. Nah, ini tinggal klik garis yang mau dihapus, enter. Nah, caranya seperti itu. Ya, itu untuk trim atau untuk memotong objek. Oke, selanjutnya kita letakkan lagi untuk ukurannya. Kita move, kita letakkan di sini ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Blok, M enter, klik, letakkan di sini. Nah, kemudian ini kita perlu tambah lagi ukuran ya, biar semuanya ada ukurannya. Untuk memperpanjang ukuran, kita bisa menggunakan perintah DCO atau dim continue. Jadi kita meneruskan dari ukuran yang sudah ada. Kemudian enter. Nah, dari mana sih yang mau kita teruskan? Misal ini 150. Saya klik di ujung sini. Klik. Nah, saya tinggal tarik ke sini. Klik. Kemudian lagi DCO enter. Oh, nggak bisa ya karena kita melanjutkan tadi. Oke, kita buat lagi ya karena DCO hanya sekali, jadi kita menggunakan perintah ini kita aktifkan dulu untuk dimensi, kemudian menggunakan perintah DAL enter. Nah, kita klik dari sini, kemudian ke ujung sini, klik, dan enter lagi, ujung sini, klik. Nah, ini ujung sini, kita klik di sini, klik di sini, dan lagi, dan ini lagi, enter lagi, klik. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk memberi ukuran. Sekarang kita ke tahap selanjutnya. Nah, untuk tahap ini kita sudah semua ya. Ini tadi sudah semua. Selanjutnya kita akan membuat interior pada bangunan.
Nah, untuk melengkapi interior di dalam bangunan itu kita bisa menggunakan perintah yang namanya design center. Nah, jadi di design center itu di AutoCAD khususnya untuk AutoCAD bangunan itu sudah disediakan dari aplikasinya. Jadi kita memang sudah disediakan khusus untuk interior, tapi itu hanya sederhana. Jadi itu hanya uh, beberapa perabot yang sederhana. Tapi untuk yang aneh-aneh, yang macam-macam itu di AutoCAD tidak tersedia. Tapi kita hanya disediakan yang standar saja. Nah, kita uh, manfaatkan dari fasilitas AutoCAD yang sudah ada. Kita menggunakan perintah design center. Nah, untuk mengeluarkan perabot itu caranya seperti ini. Nah, jangan lupa untuk layernya kita buat dulu perabot. Kemudian untuk warnanya ini saya buat misal ini ya. Oke. Saya nyalakan dulu. Close. Nah, setelah itu kalian bisa menggunakan perintah atau ketik DC. Nah, DC ini adalah ADC center atau design center ya. Kalian bisa menggunakan perintah DC, kemudian kalian tekan enter. Nah, maka akan muncul menu seperti ini. Nah, bentuk kotak dialog seperti ini. Ya. Jadi kita bisa mencari hasil dari instalan AutoCAD yang ada pada laptop kalian. Itu letaknya di sini. Nah, ini panjang ya. Nah, di sini. Jadi kalau kalian mungkin ini belum otomatis ya, karena kalau ini kan sudah sering dipakai maka ini sudah muncul. Nah, bagi kalian yang AutoCAD-nya itu belum ada atau belum muncul seperti ini, kalian bisa cari di sini. Pertama, kalian klik C ya, kemudian kalian cari folder program file ya, kemudian program file di dalamnya cari Autodesk. Kemudian di dalam Autodesk kalian cari folder AutoCAD. Nah, ini untuk AutoCAD kalian AutoCAD berapa? Semisal AutoCAD 2015. Nah, berarti ini kalian klik tanda plus ya. Klik tanda plus AutoCAD 2015. Kemudian di dalam folder AutoCAD 2015 atau kalian misal AutoCAD 2010 atau 2012 atau 2019 itu semuanya sama. Nah, di dalam folder AutoCAD-nya ini kalian coba cari folder sampel. Kalian klik lagi folder sampel. Kemudian di dalam folder sampel kalian pilih end use. Setelah kalian pilih end use, di dalam folder end use kalian pilih design center. Nah, di dalam design center ini ada beberapa file ya. Ini ada banyak file yang perlu kita lihat. Tapi ini ada beberapa yang perlu kita gunakan dan ada banyak yang perlu nggak kita gunakan. Jadi kita cukup mengambil mana yang perlu kita pakai saja. Nah, sekarang kita lihat mana sih yang perlu kita keluarkan. Nah, kita lihat di contoh di sini. Misal di dapur, ini ada oven, ada sink, kemudian ada meja makan, ada kloset, ada tempat tidur, kursi, komputer, meja, ini meja dan sofa, dan ini sama seperti kamar yang lain. Nah, itu yang perlu kita keluarkan. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk kita lihat di home. Ini adalah home space planner. Nah, di sini kita pilih blok. Nah, di home space planner di sini ada bed, komputer, terus kemudian meja makan, meja, bunga, sofa, meja, dan banyak ya.
Nah, ini kan tadi banyak yang kita gunakan, maka kita keluarkan. Untuk mengeluarkan ini, kita tinggal klik, misal saya mengeluarkan bed. Saya klik kiri, kemudian tahan, kalian geser, tarik ke layarnya. Klik. Kemudian saya mengeluarkan chair rocking. Klik, taruh bawahnya. Nah, ini kalian keluarkan semuanya terlebih dahulu. Komputer saya keluarkan, kemudian meja makan saya keluarkan, bunga saya keluarkan, sofa 3 saya keluarkan, sofa 2 saya keluarkan, table rectangular saya keluarkan. Nah, jadi yang ada cukup itu ya. Coba kita lihat di host designer. Nah, ini di host designer itu ada closet, sink, dan lain-lain. Nah, kita keluarkan. Backup kita nggak perlu ya, perlu kita closet dari tampak atas. Kita klik, kemudian kita keluarkan. Kemudian ini kitchen. Nah, di kitchen yang perlu kita keluarkan yang seperti kayak contoh tadi ya. Ini oven. Kemudian cari lagi. Misalnya double sink. Oke, kita keluarkan. Nah, cukup itu dulu ya. Nanti jika ada yang kurang kita cari lagi. Kita close. Nah, ini sudah ada beberapa perabot yang perlu kita atur. Nah, untuk ukuran dari AutoCAD itu tidak sama persis dengan ukuran yang ada di lapangan. Oleh karena itu, dari maksud tugas pada awal kemarin, itu kenapa saya minta kalian untuk mengukur bed, mengukur sofa, mengukur perabot interior, kamar, ruang tamu, dan lain-lain yang fungsinya adalah untuk ini. Nah, untuk itu, kemarin kan kalian sudah mengukur bed, mengukur kursi, meja, dan lain-lain. Kita sesuaikan dengan ukuran real atau ukuran aslinya. Nah, untuk bed, ya, untuk bed kita ukur terlebih dahulu. DAL. Nah, untuk bed ini ukurannya 1524 untuk lebarnya. Kemudian untuk panjangnya itu 2 meter. Nah, untuk idealnya ini kan kurang lebih 2 meter untuk panjangnya. Maka ini sudah cukup. Jika ini sudah cukup, kita tinggal pasangkan saja. M, enter, kemudian kita letakkan di sini. Nah, sesuai dengan contoh. Ya. Ini kita hapus. Nah, letaknya di sini. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ruang tidur 1. Ini sama, kita copy, klik, dan kita letakkan di sini. Ini kita pindah ya tulisannya. Kemudian selanjutnya meja makan. Nah, meja makan kita klik move. Nah, kita putar dulu ya. Klik objeknya, ketik RO, enter, klik, tarik ke atas, klik lagi. Kemudian kalau sudah kita move, kita pindah di meja makan. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya dapur. Nah, dapur ini kita buat garis di sini dulu ya. Kita buat garis untuk tabelnya. Kemudian di sini, nah, ini sink, ini saya putar, RO, enter, klik, tarik ke bawah. Nah, ini saya pindah.
Nah, saya pindah, misalkan saya letakkan di sini. Kemudian kompornya ini saya putar juga, RO enter. Nah, letakkan di sini. Nah, misalkan seperti ini. Ya, jadi nanti silahkan kalian atur-atur sendiri. Kemudian WC kita butuh kloset. Nah, ini klosetnya. Kita pindah di sini. Ya, misal mutarnya kita putar dulu. Ortho kita nyalain ya, kita butuh yang horizontal dan vertikal. Kita move. Dan kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya ruang tamu. Nah, ruang tamu. Nah, kemudian untuk ruang tamu, ini saya putar juga. Ini saya ukur dulu ya. Nah, 1,5. Karena ini ukurannya sudah mendekati real di lapangan, maka tidak perlu saya ubah skalanya. Saya pindah. Oke, seperti ini. Untuk ini juga sama, saya putar, RO enter, klik, tarik ke bawah. Nah, ini saya pindah. Kemudian yang ini sama, saya pindah. Saya geser ya. Oke, selanjutnya ini ada komputer, ada kursi, ada bunga. Nah, ini nanti silakan kalian bisa terapkan sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini ada beberapa cara. Ini karena ada beberapa yang mungkin nanti itu ketika kalian baru memulai atau untuk menerapkan ini, itu kadang ada yang tidak sesuai ukurannya. Nah, untuk menyesuaikan ukuran, misalkan saya copy sini ya. Nah, misalkan dari kalian ketika mengeluarkan dari design center, itu ukuran bed ini tuh kecil. Ya. Nah, untuk bisa menyesuaikan ukuran bed ini sesuai dengan ukuran real atau ukuran aslinya, kalian bisa menggunakan perintah skala. Nah, skalanya itu kalian bisa seperti ini. Kalian ketik SC. Nah, ini perlu kalian ukur dulu ya di AL. Ini diukur dulu 1016. Kalian blok semua. Kalian tekan SC, enter, klik objeknya. Kalian bisa tuliskan ukuran realnya. Realnya semisal ukuran 2000 per 1016. Nah, maka ukuran ini akan sesuai dengan ukuran realnya. Gitu ya. Oke, saya ulangi. Ini saya akan memperbesar menjadi ukuran 2000. Sedangkan ini ukurannya untuk tingginya itu hanya 1016. Nah, untuk memperbesar menggunakan skala, kita bisa blok semua. Tekan SC, enter, klik di sini. Kemudian masukkan ukuran yang mau kalian inginkan berapa, semisal 2000. Tulis saja 2000, kemudian per atau slash ya, garis miring 1016. Ini ukuran yang sedang terjadi di sini ya. Jadi ini ukuran yang sudah tersedia di sini, yang sudah realnya. Kita akan rubah menjadi ukuran 2000
maka kita tinggal tekan enter. Nah, otomatis ini akan sesuai dengan ukurannya 2000. Nah, seperti itu. Jadi nanti silakan semuanya itu disesuaikan. Jika nanti ada yang tidak sama, bisa kalian sesuaikan sesuai dengan gambar yang ada pada contoh ini. Kemudian disesuaikan dengan tugas kalian pada minggu yang kemarin. Jika kalian mengukur klosetnya ukurannya kok 50, ya silakan disesuaikan dengan ukuran 50. Jika mejanya ukurannya 1 meter, silahkan disesuaikan ukuran 1 meter. Jika sofa ini panjangnya hanya 1 meter 50, silahkan itu disesuaikan dengan ukuran di rumah kalian masing-masing. Seperti itu ya. Nah, itu adalah untuk cara membuat denah. Oke, silahkan nanti untuk ini, untuk tugas ini, silahkan nanti kalian lengkapi sesuai dengan yang ada pada contoh gambar PDF yang saya lampirkan. Seperti itu ya. Jadi nanti silahkan kalian lengkapi sesuai dengan contoh ini. Nah, nanti kalau sudah, silahkan gambar ini disimpan sesuai dengan tanggal hari ini. Semisal tanggal 3, ini ada tinggal 30 ya. Jadi 30/08/2021. Silahkan nanti ditanggalin kemudian dikirim di Google Classroom. Oke, seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini adalah langkah proses untuk membuat atau mengerjakannya. Kemudian tugasnya itu sama yang ada pada gambar terlampir. Oke, silakan kalian ikuti nanti kalau sudah diupload di Google Classroom. Oke, itu pada materi pertemuan kali ini silakan diikuti dan dikerjakan dengan baik. Jika ada yang tidak paham silakan ditanyakan, nanti kita bisa konsultasi via video call atau via WhatsApp. Oke, gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.